Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lintas Jeda, tempat di mana kita berhenti sejenak untuk memahami lebih dalam. Hari ini kita akan membahas buku How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie. Buku klasik yang ditulis hampir 90 tahun lalu ini menawarkan semua alat yang kamu butuhkan untuk membuat orang menyukaimu, memenangkan orang untuk cara berpikirmu, mengubah orang tanpa menimbulkan kebencian, dan membangun persahabatan yang langgeng. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian. Karena di setiap jeda selalu ada pelajaran dan makna yang bisa kita ambil. Yuk, langsung kita mulai. Banyak dari kita pernah bertanya-tanya, mengapa ada orang yang mudah sekali mendapatkan teman? Mereka terlihat begitu disenangi, dan kita pun merasa tertarik padanya, tetapi kita tidak benar-benar tahu apa rahasianya. Sementara itu, ada pula orang yang tidak begitu diperhatikan, sulit mendapatkan teman, bahkan merasa canggung dalam situasi sulit. Dalam buku ini, Dale Carnegie memberikan strategi nyata, bukan teori yang tak berujung, untuk membantu kita, yaitu membuat orang menyukaimu, membujuk orang agar berpikiran sesuai keinginanmu, mengubah perilaku orang tanpa menimbulkan kebencian, dan membangun persahabatan yang tahan lama. Mari kita mulai dengan bagian pertama, yaitu teknik dasar dalam menghadapi orang. Carnegie mengajarkan prinsip pertama yang berbunyi, jika kamu ingin memanen madu, jangan menendang sarang lebah. Maksudnya, jangan mengkritik, menyalahkan, atau mengeluh. Aku yakin kamu pernah mendengar komentar seperti, kamu sama sekali tidak berpikir sebelum bicara, atau kamu sangat malas. Kita semua ingin merasa dihargai dan penting, dan mengkritik seseorang hanya akan membuat mereka merasa diserang, kehilangan harga diri, dan akhirnya menimbulkan kebencian. Saat tergoda untuk mengkritik, berhentilah sejenak dan tanyakan pada dirimu, apa yang mungkin menjadi alasan di balik tindakan atau perspektif orang ini yang mungkin belum aku ketahui. Dengan begitu, kita belajar mempertimbangkan latar belakang, keadaan, dan tantangan yang mungkin sedang mereka hadapi. Kritik yang tidak dipikirkan dengan matang hanya akan menimbulkan luka yang sulit disembuhkan, bahkan bertahun-tahun kemudian. Selanjutnya, Carnegie menyampaikan the big secret atau rahasia besar. Untuk mendapatkan orang melakukan sesuatu, kamu harus membuat mereka merasa dihargai. Ucapan seperti aku sangat menghargai segala usaha yang kamu lakukan, atau terima kasih sudah selalu ada saat aku membutuhkanmu, menunjukkan ketulusan yang mendalam. Orang akan melakukan sesuatu karena mereka ingin merasa penting. Jadi selalu cari hal yang bisa kamu hargai dari seseorang dan sampaikan dengan tulus. Ingat, pujian yang tulus jauh berbeda dengan sanjungan yang hanya untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Prinsip berikutnya yaitu arouse in the other person an eager one, mengajarkan bahwa setiap orang memiliki keinginan, sesuatu yang mereka impikan. Daripada membicarakan apa yang kamu inginkan, bicarakan tentang apa yang diinginkan oleh lawan bicaramu. Luangkan waktu sejenak sebelum berbicara dan tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana caranya agar orang ini benar-benar ingin melakukan apa yang aku sarankan. Seperti yang sering dilakukan Gary Vaynerchuk dalam wawancara, temukan keinginan sejati seseorang dan bangun visi yang membantunya mencapai tujuan itu. Dengan cara ini, kamu membantu orang lain mencapai impian mereka, dan dengan begitu, kamu juga akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bagian kedua dari buku ini membahas 6 cara agar orang menyukaimu. Prinsip pertama di sini adalah do this now, feel welcome everywhere. Carnegie menyampaikan bahwa kamu bisa mendapatkan lebih banyak teman dalam 2 bulan dengan menjadi benar-benar tertarik pada orang lain daripada mencoba membuat orang lain tertarik padamu selama 2 tahun. Luangkan waktu untuk melakukan hal-hal tulus seperti mengingat ulang tahun teman atau menyapa dengan antusias. Orang akan lebih cenderung membantu jika mereka merasa kamu benar-benar peduli pada mereka. Prinsip kedua adalah tentang sesuatu yang sederhana, senyum. Senyuman adalah pesan kebaikan yang bisa menerangi hari siapa saja. Saat kamu tersenyum, orang akan berpikir, aku suka kamu membuatku bahagia. Bahkan dalam situasi di telepon, senyumanmu bisa terasa, menciptakan kesan yang positif pada siapapun yang mendengarnya. Jadi jangan pernah meremehkan kekuatan senyuman dalam membuat kesan pertama yang baik. Prinsip ketiga yang sangat penting adalah mengingat nama orang. Carnegie menyatakan bahwa nama seseorang adalah suara tersuci dan terpenting baginya dalam bahasa apapun. Saat kamu berusaha mengingat nama seseorang, itu menunjukkan betapa kamu menghargai mereka. Carilah cara agar nama mereka mudah diingat, entah dengan mencatatnya atau mengaitkannya dengan cerita unik. Hal ini akan membuat mereka merasa istimewa setiap kali kamu menyebut nama mereka dengan benar. Prinsip keempat adalah menjadi pembicara yang handal. Kita semua ingin didengarkan, tapi jika
kamu terus-menerus berbicara tentang diri sendiri, orang akan cepat bosan. Sebaliknya, cobalah untuk mendengarkan dengan penuh perhatian dan tanyakan pertanyaan yang membuat lawan bicaramu merasa dihargai. Dengan begitu, kamu menjadi pendengar yang hebat dan mereka akan merasa nyaman untuk berbagi cerita serta tantangan mereka. Prinsip kelima adalah tentang bagaimana menarik perhatian orang dengan cara yang sederhana. To be interesting, be interested. Theodore Roosevelt pernah berkata bahwa jika kamu ingin menjadi menarik, kamu harus benar-benar tertarik pada orang lain. Lakukan riset kecil tentang topik yang diminati oleh lawan bicaramu dan bicarakan tentang itu. Hal ini akan membuat percakapan menjadi hidup dan menunjukkan bahwa kamu menghargai apa yang penting bagi mereka. Prinsip keenam adalah membuat orang langsung menyukaimu dengan membuat mereka merasa penting. Carnegie mengingatkan kita untuk selalu membuat orang merasa dihargai melalui tindakan-tindakan kecil, seperti tidak memandang rendah siapapun, tak peduli posisi mereka. Dengan memberikan pujian tulus dan menghargai keunikan setiap orang, kamu akan meninggalkan kesan positif yang mendalam. Bagian ketiga dari buku ini membahas cara memenangkan orang untuk berpikiran sesuai keinginanmu. Carnegie menekankan bahwa cara terbaik untuk mendapatkan yang terbaik dari sebuah argumen adalah dengan menghindarinya. Saat kita memaksa orang untuk menerima pendapat kita, mereka akan tetap pada keyakinan awalnya. Maka lebih baik untuk menghindari argumen dan mencari titik temu bersama, serta memberikan waktu bagi emosi untuk mereda sebelum membahas perbedaan pendapat. Carnegie juga menyarankan untuk tidak pernah mengatakan "kamu salah". Sebagai gantinya, gunakan kalimat yang lebih lembut seperti "saya mungkin salah, mari kita tinjau kembali fakta-faktanya". Dengan demikian, kamu mengalihkan perhatian dari ego dan membuka ruang untuk diskusi yang lebih konstruktif. Jika kamu salah, akui dengan cepat. Mengakui kesalahanmu sendiri tidak hanya mencegah konflik berkepanjangan, tetapi juga mendapatkan penghargaan dan rasa hormat dari orang lain. Anggaplah pengakuan itu sebagai katup pelepas tekanan yang mencegah situasi menjadi semakin tegang. Mulailah dengan cara yang ramah. Seperti kata Abraham Lincoln, setetes madu menangkap lebih banyak lalat daripada 1 galon empedu. Jika seseorang marah, cobalah untuk mendekatinya dengan kelembutan. Ucapkan, "Saya mengerti perasaanmu, mari kita bicarakan dengan tenang dan kamu akan melihat bahwa suasana mulai mencair." Selanjutnya, gunakan teknik agar orang langsung berkata, "Ya" sejak awal percakapan. Mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan yang sederhana dan mudah dijawab "ya" untuk membangun momentum persetujuan. Pendekatan ini membantu mengubah sikap defensif menjadi lebih terbuka dan kooperatif. Prinsip selanjutnya adalah biarkan orang banyak bicara. Saat seseorang mengungkapkan masalahnya, biarkan mereka bercerita sepenuhnya. Dengan mendengarkan secara aktif, kamu tidak hanya menunjukkan perhatian, tetapi juga memberi kesempatan bagi mereka untuk menemukan solusi dari diri mereka sendiri. Hal ini membuat mereka merasa didengarkan dan dihargai, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas hubungan. Prinsip ketujuh adalah agar orang merasa bahwa ide itu adalah milik mereka sendiri. Jangan terlalu mendikte, melainkan usulkan ide dan biarkan mereka mengambil alih. Orang cenderung lebih percaya dan berkomitmen pada sesuatu yang mereka rasa adalah hasil pemikiran mereka sendiri. Prinsip ke-8 mengajak kita untuk mencoba melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain adalah kunci sukses dalam berkomunikasi. Cobalah memahami perspektif mereka dan gunakan pemahaman itu untuk menyampaikan ide atau saran dengan cara yang lebih mudah diterima. Prinsip ke-9 adalah memberi simpati. Setiap orang ingin merasa dimengerti dan diterima. Dengan mengatakan, "Saya tidak menyalahkanmu sedikit pun atas perasaan yang kamu alami. Kalau aku berada di posisimu, aku pasti merasa sama." Kamu bisa mengurangi ketegangan dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Prinsip ke-10 adalah mengajak orang berpegang pada motif yang lebih mulia. Saat kamu ingin mempengaruhi atau membujuk seseorang, ajak mereka untuk melihat bahwa tindakan itu sejalan dengan nilai-nilai mulia mereka. Misalnya, daripada mengatakan, "Jane, tolong kerjakan lebih banyak panggilan klien." Lebih baik katakan, "Saya pikir akan adil jika kita bergiliran menangani panggilan klien." Dengan begitu, semua orang bisa merasakan beban kerja yang seimbang dan tidak ada yang merasa kewalahan. Bagaimana menurutmu? Dengan cara ini, kamu menghubungkan tindakan dengan nilai-nilai yang dihargai oleh orang tersebut. Prinsip ke-11 adalah menghidupkan ide dengan cara yang dramatis. Hanya menyatakan kebenaran saja tidak cukup. Kebenaran itu harus dibuat hidup, menarik, dan dramatis melalui showmanship. Gunakan cerita, visual, atau analogi yang kuat untuk membuat pesanmu lebih mudah diingat dan terasa nyata. Prinsip terakhir, yaitu prinsip ke-12, adalah melempar tantangan.
Kadang, dorongan untuk berkompetisi lebih hebat datang dari tantangan yang diajukan, seperti yang pernah dilakukan Charles Schwab ketika dia menuliskan angka 6 di lantai pabrik dan mengajak shift malam untuk mengubahnya menjadi 7. Tantangan seperti ini memicu semangat kompetisi yang sehat dan meningkatkan produktivitas secara signifikan. Di part 4, buku ini menyajikan 9 prinsip kepemimpinan yang membantu mengubah orang tanpa menimbulkan kebencian. Mulai dari memulai dengan pujian tulus, mengkritik secara tidak langsung, mengakui kesalahan sendiri, menyarankan daripada memerintah, membiarkan orang menyimpan muka, memberi pujian dengan sepenuh hati, memberikan reputasi baik untuk dijadikan standar, mendorong dan menyederhanakan, hingga membuat orang merasa senang melakukan apa yang kamu minta. Prinsip-prinsip ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif, di mana kritik dan saran bisa diterima dengan lapang dada dan semua orang merasa dihargai. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan kita kali ini tentang How to Win Friends and Influence People karya Dale Carnegie. Semoga insight-insight yang telah kita bahas bisa membuat kamu lebih paham tentang pentingnya membangun hubungan yang tulus, mendengarkan dengan sepenuh hati, serta mengomunikasikan pendapat dengan cara yang tidak menyakiti perasaan orang lain. Kalau kamu merasa terinspirasi dengan pembahasan kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-temanmu. Jika kamu ingin mendalami lebih lanjut, saya sangat merekomendasikan untuk membaca bukunya secara langsung. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan berhenti sejenak lagi untuk memahami lebih dalam. Terima kasih telah mendengarkan, dan semoga hari-harimu penuh dengan hubungan yang positif dan bermakna.